Oke guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas lukisan yang terbaru cuy, yakni chapter 515. Di mana di chapter ini kita benar-benar diperlihatkan betapa kuatnya Jonggun guys. Oke guys, di dalam chapter ini setidaknya Mimin berhasil menemukan 4 poin dan juga 3 teori coy. Apa aja 4 poin dan 3 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, seperti biasa Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy, yakni kepada 2663 orang yang telah subscribe channel Mimin. Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya guys. Mimin juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mensupport channel ini coy. Mimin ucapkan terima kasih. Oke guys, gak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini akhirnya guys kita diperlihatkan El kabur yang sedang menghubungi Yujin cuy, dan dia menginformasikan bahwa dia berada di lokasi Park Jonggun. Tak lupa pula dia menginformasikan bahwa Jonggunnya sekarang sedang bertarung melawan Park Hyungsoo guys. Namun pada momen ini Yujin tidak ingin LJ mengakhiri Choi Dongso guys, karena Yujin telah melakukan persiapan yang sangat luar biasa. Dia bisa menggerakkan polisi sebanyak ini cuy. Tentunya hal ini dibantu oleh mertuanya Jajang dan juga bapaknya Jai guys. Yujin dan semua orang yang ada di sana ingin Choi Dongso berakhir dengan sangat megah sekaligus sangat menyakitkan, yakni Choi Dongso jatuh hingga di jalanan guys. Namun guys, ada satu panel yang membuat Mimin curiga, yakni panel ini. Apakah panel ini adalah tanda bahwa LJ memang tubuh kedua Choi Dongso guys? Karena tepat saat LJ memejamkan mata, bersamaan dengan itu Choi Dongso diperlihatkan sedang membuka matanya cuy. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Itu poin yang pertama. Oke, next poin yang kedua. Oke guys, pada chapter ini diperlihatkan pertarungan antara L anak emas melawan LMC cuy, dimana para pengguna autopilot dipertemukan. Namun sebelum ke pertarungan ada hal mengenai Black A yang akan Mimin bahas di teori ini guys, di teori video kali ini. Kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, lanjut ke pertarungannya. Di sini kita benar-benar diperlihatkan betapa PTJ yang sangat menyayangi Park Jonggun guys. Jika kalian ingat di posisi ini, tangan kiri Jonggun itu sudah hancur, mata kiri Jonggun sudah terluka sangat parah, dan dadanya tertusuk oleh pedang Kim Junggo guys. Belum lagi luka-luka lain yang dia dapatkan. Tapi seakan semua luka itu nggak berarti cuy. Bayangkan. Oke lah, jika kalian bilang itu karena adrenalin rush, tapi itu udah tidak masuk akal sama sekali guys. Di sini Entol dan juga Jonggun benar-benar berusaha saling memburu dan jual beli serangan, tidak ada ampun untuk lawannya. Namun ada hal yang menarik di panel ini, mana meskipun mereka berdua sama-sama pengguna autopilot, namun cara bertarung mereka sangatlah berbeda. Dimana Jonggun bertarung seperti hewan buas dan menghancurkan menggunakan kekuatan yang sangat besar, sedangkan untuk Pentol dia bertarung seperti mesin yang sangat ahli dan sangat canggih, dimana dia bertarung dengan sangat efisien, bahkan bisa disebut sebagai senjata yang sempurna guys. Namun guys, di sini Mimin menemukan satu keanehan. Mereka ini kan bertarung di lantai dasar saat Park Hyungsoo Pentol menjatuhkan LJ kan guys. Dan di chapter ini kita tidak diperlihatkan mereka berdua menaiki tangga atau ke lantai yang atas. Tapi kenapa pertarungan mereka malah seakan terjadi di lantai atas cuy? Dan setelah beradu pukulan dengan luar biasa, Park Hyungsoo berhasil melayangkan tendangan efektif ke Park Jonggun dan berhasil menjatuhkan ke lantai dasar guys. Tuh lihat guys, panel ini tuh seakan gedungnya tinggi banget, padahal di chapter sebelumnya mereka bertarung di lantai dasar guys. Gimana cara mereka sampai di lantai atas? Apakah mereka berjalan dulu ketemu di atas guys, atau gimana? Menurut kalian gimana cuy? Komen di bawah ya. Itu poin yang kedua. Oke, next poin yang ketiga. Oke guys, pada momen ini El nonton menjelaskan bahwa dia saat masih di Junryang apabila menghadapi autopilot tentunya akan merasa kesulitan. Itulah mengapa saat di Junryang dia memilih untuk lari dan kabur guys demi keselamatannya. Dan dikonfirmasi kalau Jonggun saat mode autopilot dia tidak akan bisa lelah. Itulah mengapa Junggo memilih untuk mengakhiri segera agar tidak merugikan dirinya guys. Namun ada satu dialog dari LJ yang menarik perhatian Mimin guys saat dia bilang, nah untuk itu akan Mimin bahas di teori guys.
Pada momen ini, akhirnya Jonggun berhasil dipojokkan oleh pentol, bahkan membuat Jonggun keluar dari mode autopilotnya. Dan akhirnya kita bisa melihat lagi mata Jonggun yang normal guys, bahkan tidak menggunakan BE. Dan saat dia tersadar, dia merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa karena luka yang dia terima. Namun guys, dengan sedikit bantuan dari PTJ, Jonggun masih bisa berdiri dan menghadapi Pak Hyung-suk pentol sekali lagi. Namun pada kali ini Jonggun dijadikan samsak oleh Pak Hyung-suk pentol guys. Itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat. Oke guys, pada panel ini kita juga diperlihatkan sekaligus pembuktian kelemahan terbesar dari Black E-nya Pak Hyung-suk. Karena guys, BE-nya Pak Hyung-suk pentol akan menyeimbangkan kekuatan lawannya dengan dirinya sendiri. Dalam artian, jika lawannya kuat, maka dia akan semakin kuat. Tapi jika lawannya lemah, dia bisa menjadi lebih lemah daripada lawan itu sendiri guys. Itu terbukti saat Jonggun bisa menghindari serangan Pak Hyung-suk dengan mudah, ya meskipun dengan sedikit bantuan PTJ cuy. Bahkan dengan bantuan kecil dari PTJ, Jonggun berhasil membuat Pak Hyung-suk pentol menjadi samsaknya cuy. Gak hanya itu, dia bahkan bisa menundukkan Pak Hyung-suk pentol. Dan Jonggun alias Park Jong-gun sekali lagi dan lagi dan lagi dan lagi keluar sebagai pemenang dalam pertarungan kali ini guys. Dan kita ditunjukkan sedikit flashback dari Jonggun serta Choi Dong-soo, yang menurut Mimin ini hal yang menarik guys, karena tujuan Jonggun dan Choi Dong-soo sepertinya sedikit berbeda. Dan untuk hal itu akan Mimin bahas di teori cuy. Namun di akhir panel ini, saat Jonggun ingin sebat dan bersantai, dia tidak tahu bahwa El Kabur ada di depannya guys. Maka akhir dari panel ini, akhir dari chapter ini menunjukkan bahwa Jonggun berhasil ditangkap oleh El Kabur guys. Oke guys, itu tadi 4 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya guys. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai apa itu BE. Oke guys, ternyata di chapter ini dikonfirmasi bahwa setiap orang yang memiliki BE itu BE-nya berbeda guys. Mungkin kalau di Naruto seperti Sharingan ya, Mangekyo Sharingan itu tiap orang berbeda-beda kemampuannya. Maka dari itu BE tiap orang juga berbeda kemampuannya. Itu terbukti bahwa BE-nya Jonggun adalah tidak bisa lelah, sedangkan BE-nya Pak Hyung-suk menyesuaikan kemampuan lawannya guys. Tapi ada satu hal yang Mimin cukup janggal ya guys, karena di chapter sebelumnya Pak Hyung-suk dituntut untuk bisa mengendalikan BE-nya atau menguasai BE-nya, sedangkan Jonggun aja jauh lebih kuat saat BE-nya tidak terkendali guys daripada dikendalikan. Jika seperti itu, lalu apa untungnya mengendalikan BE jika tidak terkendali? Akan menjadi sangat kuat tak terhingga cuy. Tapi kan Min, jika mengendalikan BE mungkin Pak Hyung-suk bisa melawan musuh yang lemah tapi dengan cara kuat. Mungkin guys, tapi jika dia ketemu musuh yang lebih kuat, dia tidak akan bisa lebih kuat dari musuh itu saat tidak autopilot. Kecuali dia masuk autopilot, maka dia bisa mengalahkan musuh tersebut guys. Jujur, ini seperti ada kontradiksi antara chapter yang lama dengan chapter yang baru, di mana chapter yang lama bahwa BE haruslah dikuasai, sedangkan di chapter yang baru BE yang tak terkendali itu jauh lebih kuat daripada BE yang terkendali. Nah, itu menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, next teori yang kedua adalah teori mengenai dialog LJ yang menyita perhatian Mimin saat dia bilang bahwa keputusan Junggo untuk mengakhiri dengan satu taruhan itu adalah sebuah kegagalan, karena Junggo seharusnya bertarung dengan cara dia seperti biasanya guys. Menurut Mimin, apakah ini pertanda guys, bahwa Junggo akan bangkit kembali di chapter kedepannya cuy? Karena ya nggak asik aja gitu loh pertarungan duo JJ berakhir seperti itu, karena ada campur tangan plot armor di dalamnya guys. Jika kalian ingat ya guys, saat Dokyu melawan Junggo, itu Junggo kan kena cakar oleh Dokyu tapi bisa sembuh guys, seperti memiliki regenerasi. Apakah di chapter ini dia akan bangun dan meregenerasi lukanya? Menurut kalian gimana cuy? Komen di bawah ya. Itu teori Mimin yang kedua. Oke, next teori Mimin yang ketiga sekaligus teori yang terakhir adalah teori mengenai flashback Jonggun dan apa yang akan terjadi di chapter kedepannya guys. Oke guys, di akhir chapter ini kita kan diperlihatkan flashbacknya Jonggun lagi guys, di mana dia bertemu dengan Choi Dong-soo. Namun di sini Choi Dong-soo menawarinya sebagai pengawal, tapi guys tidak sebagai bawahan, karena Choi Dong-soo ingin Jonggun melihat dia dari dekat, baik saat dia naik maupun saat dia jatuh. Dengan kata lain guys, sepertinya Jonggun ini bukanlah bawahan Choi Dong-soo. Memang pengawal, tapi bukan bawahan, karena sejatinya tujuan Jonggun hanya ingin melihat Choi Dong-soo naik dan hancur
dari dekat. Dengan kata lain, mereka berdua memiliki tujuan yang sebenarnya berbeda, tapi masih dalam satu arah yang sama, guys. Itu dari Mimin yang ketiga. Belum, guys, lupa apa yang akan terjadi di chapter kedepannya. Mimin berharap ya, guys, ya, di chapter kedepannya akan ada pertarungan kembali antara L plot armor melawan L kabur, guys. Tapi jika melihat posisi Jonggun seperti saat ini, yakni dia keluar dari BE-nya dan terluka parah seperti ini, dia pastinya tidak akan bisa menang melawan Lee Ji-hoon, guys. Yang kemungkinan besar yang Mimin prediksi di chapter depan yang akan terjadi adalah kita akan diperlihatkan kartu truf-nya Choi Dong-soo, cuy. Selain itu, jika kalian notice di akhir-akhir panel chapter ini, kita akan diperlihatkan Lee Ji-hoon yang tersenyum, guys. Jika kalian fans Lookism pasti tahu kan, karakter yang tersenyum dan memiliki background putih. Artinya apa, guys? Ya benar, karakter itu akan meninggal dunia, cuy. Apakah ini artinya Lee Ji-hoon akan meninggal dunia karena dia memasuki panel ini, guys? Atau tanda-tanda seperti ini? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, guys, itu tadi 4 poin dan 3 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Lookism chapter 515. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya itu, dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Oke, guys, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe. Dan ya, kita teorikan bersama, cuy. Apakah Jonggun akan menjadi raja plot armor di Lookism menggantikan Jajang, guys? Komen di bawah ya. Oke, guys, see you di next video. Bye bye, bro.